fayasqutu biha ab'ada minas sama. Maka dengan sebab itu dia jatuh pada keadaan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melawak salah seorang di antara kalian yang menyebabkan orang lain senang dengan lawakannya, tetapi lawakan itu menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, bisa jadi. Artinya apa? Hati-hati kalau melawak. Hati-hati kalau bercerita. Bahkan cerita lucu. 1, jangan berbohong. 2, jangan melakukan rofas. Ya, cerita, mohon maaf. Ceritanya lucu, tapi terkait dengan hal yang porno. Yang tidak lazim. Tidak layak untuk diceritakan. Ya, ini rofas. Tidak boleh. Atau yang ketiga, cerita-cerita sebenarnya lucu, tapi berkaitan dengan merendahkan nilai agama. Ini nggak boleh. Berbohong juga nggak boleh. Yang kedua, rofa juga nggak boleh. Yang ketiga, merendahkan agama juga nggak boleh. Kata Rasulullah, bisa jadi lawakan yang seperti ini menjauhkan seseorang dari langit atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala asarajulun yatakallamu bil kalimati yudhiku biya ashabahu. Ketahuilah, bisa jadi seseorang di antara kalian mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu orang-orang di sekitarnya menjadi tertawa. Fayaskhotullahu biya alaihi. Tetapi Allah murka kepada yang bercerita. La yarda anhu hatta yudkhilahun nar. Allah tidak ridho kepada orang yang bercerita itu sampai Allah baru ridho kalau yang bersangkutan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bercerita, orang senang, orang merasa lucu, atau orang merasa kagum, tetapi ternyata cerita itu menduakan Allah, mensekutukan Allah, menghinakan agama, menghina Nabi, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kemurkaan. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah marah, maka dampaknya apa? Ya masuk neraka. Jangan sampai gara-gara ucapan kita yang tidak terkontrol, sesungguhnya ucapan itu keluar dari syariat. Bahkan ucapan kita mengotori akidah kita. Ucapan kita mengotori akidah kita. Kita lanjut ke, saya baca satu hadis lagi untuk bab ini, yakni hadis yang ke-33 yang mewakili beberapa hadis yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, tuwfiya rajulun, seorang sahabat meninggal atau wafat. Faqala rajulun akhar, sahabat yang lain yang menyaksikan sahabatnya meninggal kemudian berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'. Dan ketika orang ini berkata, membuat satu statement terhadap meninggal sahabatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan sahabat tersebut. Absyir bil jannah. Ini ucapan sahabat yang masih hidup melihat, mendapati seorang sahabat yang lain itu meninggal, wafat. Maka sahabat yang hidup ini bilang, absyir bil jannah. Berilah kabar untuknya dengan surga. Jadi sahabat yang hidup ini mengklaim bahwasanya yang meninggal ini pasti ahli surga. Gitu ya, pasti ahli surga. Rasul dengar. Kemudian Rasul menimpali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awala tadri, bagaimana kamu bisa tahu
yang meninggal ini pasti masuk surga atau engkau pastikan sebagai ahli surga. Fala'allahu takallama fima la ya'nihi. Sedangkan engkau tidak tahu, bisa jadi orang yang engkau pastikan ahli surga itu adalah orang yang sebelumnya pada waktu yang lalu, yang lampau, ketika dia hidup, takallama fima la ya'nihi. Dia sudah mengucapkan ucapan, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Bayangkan, tidak bermanfaat saja bisa menjadi asbab masuk neraka. Apalagi ucapan kesyirikan, apalagi hujatan, cacian, makian, celaan, ya, fitnah, ghibah, namimah yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya sahabat yang meninggal ini meninggal ketika perang. Meninggal dalam satu perang. Gitu ya. Itu yang lain mengklaim ini ahli surga ini. Tapi Rasul bilang, awala yadri. Memang kamu yakin? Memang kamu tahu dia masuk surga? Kata Rasul, aku yang lebih berhak tahu saja tidak mengklaim dia ahli surga. Kenapa? Fala'allahu takallama fima la ya'ni. Jadi sahabatmu yang meninggal ini dulu ketika masih hidup, dia mempunyai kebiasaan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk tadi, bercerita, rofas, itu ya, tidak manfaat, tetapi sesungguhnya adalah keburukan. Bahkan rofas ini dalam ilmu haji, itu membatalkan pahala haji. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa di antara kalian telah menetapkan dirinya haji, maka jangan melakukan 3 hal. Rofas, fasik, dan jidal. Berbantah-bantahan, berbuat fasik, dan rofas. Rofas sepertinya tidak berdosa. Wong tidak berghibah, tidak memfitnah. Tapi perbuatan yang membatalkan pahala haji, bayangkan. Ya. Jadi Rasul mengatakan, memang kamu tahu orang ini pasti masuk surga. Kamu tidak tahu. Fala'allahu takallama fima la ya'ni. Bisa jadi orang yang kamu anggap pasti masuk surga ini, dia hidup dulu terbiasa atau punya kebiasaan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau bakhila bima la yanqusu. Dia bakhil terhadap harta yang kalau dikeluarkan tidak akan mengurangi harta. 2 hal, ya. Yang pertama terkait lisan, yang kedua terkait harta. Harta itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bersumpah, uqsimu, aku bersumpah, kata Rasulullah, tentang harta adalah mana qasat malu abdin min sodakoh. Aku bersumpah, harta yang dikeluarkan untuk sedekah mana kosot tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. Ya. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Karena kata Rasulullah, ketika salah seorang bertanya, ya Rasulullah, terkait dengan sedekah, fasodaqatu ba'da sodaqati al-mafruḍah, apakah setelah seseorang mengeluarkan sedekah atau zakat, dia wajib lagi mengeluarkan sedekah? Kata Rasul, tidak. La wa ni'immahi. Tapi setelah dia berzakat, dia masih mau bersedekah, sungguh itu sangat baik untuk dia.
Bisa jadi kita sudah bersedekah, tapi harta kita masih banyak. Saudara-saudara kita membutuhkan, termasuk kondisi seperti sekarang ini. Maka bersedekah di luar zakat, ini fani'aimahi. Ini sangat baik bagi pelakunya. Keluarkan. Bisa jadi memberi nasi bungkus atau menolong dengan pakaian pakaian layak atau dengan selimut atau dengan apa saja. Ya. As-sahiyu, orang yang dermawan itu qaribum minan nas, qaribum minallah, namanya qaribum minal jannah, baitum minasyaiton, wa baitum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan manusia, dicintai Allah, dirindukan surga, dibenci setan, dibenci oleh neraka. Jadi dermawan kata, apakah kamu tahu orang ini pasti masuk surga? Bisa jadi dia bakhil. Bakhil dua macam. Satu, zakat tidak dia tunaikan. Kalau zakat ditunaikan, dan menahan diri dari barang yang berguna. Al-ma'un adalah semangat persyarikatan. Semangat apa? Semangat berbagi. Jadi dalam hadis ini kita didorong, diingatkan untuk menghindari diri dua hal. Yang pertama, menjadi tidak mudah surga kita karena lisan kita. Yang kedua, menjadi tidak mudah surga kita karena harta kita. Harta bisa menjadi jembatan surga. Dengan cara apa? Dengan cara dihabis-habiskan atau disedekahkan, dikeluarkan di jalan Allah. Rasul bersumpah, mana qasat malu abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan dalam rangka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kepada pasal yang ke-21, yakni tentang larangan atau ancaman memiliki sifat hasad. Dalam Quran jelas sekali dikatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahaya keburukan sifat dengki, iri, hasad, hati yang hasad, wa min syarri hasidin, dan dari orang yang hasad, idza hasada, apabila hasad itu muncul dari diri. Ya. Sesungguhnya hasad itu kata Rasulullah, memakan kebaikan, menghabiskan semua kebaikan. Kama ta'kulun naru al-khataba, seperti api yang sangat mudah menghabiskan kayu bakar. Jadi hasad ini bahaya. Amalan yang banyak bisa habis gara-gara hasad. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wadhanna." Hendaklah oleh kalian menjauhkan diri dari banyak berprasangka. Sudah kita bahas. Quran surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang beriman, jauhilah oleh kalian dari banyak berprasangka. Lebih husnudzon saja. Ya. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya ucapan yang isinya persangkaan itu jangan-jangan gitu ya, bisa jadi kepada yang lain yang jelek, itu adalah akdzabul hadits,
ucapan yang paling dusta. Kenapa? Karena belum pasti kebenarannya. Maka yang lebih bagus adalah tabayun. Jangan. Kalau jangannya orang Jawa nggak apa-apa. Ada jangan sop, jangan lodeh, macam-macam. Itu nggak apa-apa. Karena jangannya itu sayur. Ya, kalau orang Jawa bilang jangan itu kan sayur. Sayur itu ya sesuatu, ya sayur dibikin sayuran itu ya jangan. Tapi kalau jangannya ucapan, hindarkan itu, ya. Dimampatkan sekecil mungkin. Kemudian itu tadi, kalau memang ada sesuatu yang dia ingin tahu, tabayun, ya, silaturahmi, ya, ketemu, bicara baik-baik, tanyakan baik-baik. Insya Allah itu kan tahapu. Kalau datang bawa hadiah, orang nggak akan marah. Kata Rasul, salinglah beri hadiah, saling mencintai. Memberi hadiah itu akan melunakkan hati, akan menjadi lunak. Oh, masa sudah bawa apel, saya mau marah gitu kan? Datang-datang bawa oleh-oleh, masa dimarahin? Nggak mungkin. Nah, bawa hadiah, bawa hadiah. Iyyakum wadzann fa inna dzanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sesungguhnya prasangka dalam ini su'ud adalah akdzabul hadits, ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan memata-matai, jangan mencari aib, ya, mencari celah keburukan, kelemahan, kesalahan orang lain. Wala tanafasu. Jangan suka bersaing, saling meninggikan gitu ya. Ini bukan sifat orang beriman. Yang ini punya ini, saya nggak mau kalah punya ini. Yang ini punya ini, saya nggak mau kalah punya ini. Yang ini punya ini. Rezeki dunia itu sudah ditetapkan. Tidak perlu bersaing dalam hal dunia. Kalau mau bersaing, bersainglah dalam hal kebaikan. Kalau dia bisa sedekah banyak, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa sehari 1 juz, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa sholat ke masjid 5 waktu dalam sehari, maka kenapa saya tidak? Kalau dia bisa macam-macam yang baik, maka fastabiqul khairat. Fabidzalika fasil mutanafisun. Jadi saling bersaing dalam kebaikan. Tapi bersaing dalam dunia tidak ada gunanya. Kenapa? Dunia itu ketetapan. Dunia itu ujian. Dunia itu fitnah. Tidak perlu dipersaingkan. Wala tahasadu, jangan saling iri, jangan saling hasad. Ya, yang boleh hasad hanya 2. Nanti mudah-mudahan ada di dalam hadis selanjutnya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ya, namanya manusia, ada silang sengketa, biasalah. Namanya manusia, ya. Kul ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, pasti punya celah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik celah, sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun. Orang yang segera kembali lurus setelah melenceng. Jadi kembali lurus, ya. Wala tabaghadu, tidak perlu saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mereka, ya, beda negara, beda adat, beda suku, beda kulit, tidak kenal pun, itu ikhwatun, saudara. Saudara apa? Saudara seakidah. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kalian saling memperbaiki hubungan persaudaraan kalian.
di Mekah ketemu orang butuh bantuan, nggak usah Indonesia bukan, nggak perlu. Siapapun dia kalau bisa tolong, gitu kan? Mereka saudara. Nanti kita juga akan ditolong sama. Ya, jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakum. Jadilah kalian orang-orang Islam itu saling bersaudara. Kama amarakum, sebagaimana telah diperintahkan kepada kalian. Tadi ya, Quran yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Al-muslimu, orang Islam itu ahul muslim, saudaranya orang Islam yang lain. La yaghlimuhu, tidak saling mendolimi, ya, tidak saling berbuat aniaya, curang, berbohong, menipu, mencela, dan sebagainya. Wala yahduluhu, tidak menelantarkan. Nah ini lagi kondisi banjir begini, ada saudaranya butuh, jangan dibiarkan. Semampu kita bantu. Nah, lihat ya, berjihad itu sebagai dari jihad. Jihad itu adalah kezuhudan, rohbaniyatul muslimin. Tadi sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Jadi walayah dulu tidak melantarkan, walayah kiruhu tidak menghina, tidak meremehkan, tidak mencela, gitu ya. Kalau kurang diingatkan, salah dibenarkan. Tapi tadi at-taqwa, kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau menepuk-nepuk dada beliau. Takwa itu ada di hati, bukan di akal. Ya, hati dulu dibenahi, dibenarkan, lisan diluruskan, yang lain akan ikut jadi baik. At-taqwa hahuna, takwa itu adalah letaknya di hati. Hati baik, yang lain jadi baik. Bihasbi imri'in minasyari ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim itu dianggap berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat jahat ketika an yahkir akhahul muslim, dia menghina, merendahkan, mencela saudaranya yang lain. Kullul muslimi alal muslimi haram. Orang muslim itu dengan orang muslim yang lain haram. Apa yang diharamkan? Damuhu wa irduhu wa maluhu. 3 yang diharamkan atas muslim terhadap muslim yang lain. Darahnya haram dialirkan. Tidak boleh saling membunuh. Kecuali sebab yang sudah kemarin kita bahas. Wa irduhu, dan kehormatannya. Maka dijaga kehormatannya. Ceritakanlah yang baik-baik saja. Jangan menceritakan aibnya. Kalau bisa aibnya ditutup. Tutup saja. Gitu kan? Perbaiki diri. Perbaiki saudaranya. Wa maluhu, yang ketiga, hartanya. Ngambil harta saudara muslim yang lain dengan cara yang tidak halal, dengan perpindahan kepemilikan yang tidak halal, adalah sebuah keharaman, kebencian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira